Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas RALS 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Dan untuk RALS kita lihat untuk riwayat pembagian dividennya dulu ya. Ini adalah perusahaan yang baik ya, karena cash riwayat bagian dividennya jelas ya, dari tahun 2007 sampai sekarang gitu ya, kecuali di tahun buku 2020. Cuman yang terpenting itu adalah 3 tahun ke belakang ya. Nah, kita harus melihat ya, perusahaan itu harus bagi dividen kalau buat saya, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu ya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas aja gitu ya, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Nah, oke, jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya untuk RALS. Oke, ini satuannya jutaan ya. Kita langsung pilih dulu kas tarakasnya. Nah, kita harus lihat kas tarakas setiap kuartal, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kas tarakasnya di sini dia naik sekitar 431 miliar ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita ke saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat saldo laba, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi RAL sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,8 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini kalau dibasuhkan kembali nilainya udah besar sekali ya. Ini adalah perusahaan yang baik, saldo laba yang positif, dia bisa bagi dividen ya. Nah, sekarang kita ke ekuitas miliknya dulu ya, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat KNP-nya 0 ya. Nah, di sini rasio saldo laba terhadap modal awalnya negatif ya. Nah, kalau negatif kita ubah rumusnya dengan rumus yang seharusnya ya. Saldo laba dibagi dengan modal awal. Modal awalnya itu adalah ini ya, dan tambahan modal di store. Karena kenapa ini bisa negatif? Karena lihat nih, ada saham treasury-nya yang besar ya. Jadi ini adalah pos pengurang modal. Maka ini kita sesuaikan ya dengan rumus yang seharusnya. Jadi kalau teman-teman memang yang terbiasa, dulu juga pernah dibahas ya, emiten RALS juga kalau nggak salah ya, yang di periode-periode sebelumnya. Jadi dia memang ada yang request kok rumusnya beda Pak gitu ya, kenapa gitu ya, ini gitu ya, kenapa dia bisa beda. Kayaknya ini kita dibagi dulu dengan ini 388.800 di plus dengan 147.525. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 7,67 ya. Jadi RALS ini telah profit sebesar 7,6 kali modal awalnya di luar dividen ya. Jadi modal 1 miliar telah profit 7,6 miliar. Ya, tambah dividen sebelum-sebelumnya gitu ya, pasti nilainya udah besar sekali. Jadi ini adalah perusahaan yang baik gitu ya. Dan secara PBV gitu, ini memang cukup murah gitu ya, cukup murah dalam artian di bawah 15 tapi masih di atas 10 ya gitu. Nah, jadi dengan PBV 0,89, potensi profit itu 11,84 ya, 11,84% gitu kalau dia mencapai ke book value-nya. Dan memang secara rasio harga terhadap saldo laba per lembar juga ini udah di bawah 1 ya, di 0,81. Jadi sebenarnya secara PBV ini udah cukup murah ya sebenarnya. Nah, oke, berikutnya kita ke laba ruginya ya, kita pindahkan dulu. Nah, laba rugi ini harus kita lihat, karena laba rugi ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Di sini kita lihat memang pertumbuhan pendapatan turun sekitar 395 miliar, turun 14%. Nanti nggak apa-apa kalau turun, nggak masalah gitu ya, karena ya kan memang mungkin naik turun ya kalau bisnis itu. Cuma kalau saya sih nggak terlalu ambil pusing ya kalau misalnya lihat pendapatan turun atau naik, itu nggak begitu. Itu yang penting kita tahu gitu kinerja perusahaannya dulu ya, secara dari pendapatan. Dan dari pendapatan nanti kurangnya harga modal gitu ya, nanti dapat laba bruto yang ini nilainya. Nah, laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, lewat gross profit margin. Jadi bisa di sini 52%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100.000, ambil profit kotornya 52.000. Makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, nanti semakin besar juga laba bersihnya ya. Laba bruto dikurangi oleh beban operasional, dan operasional beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan ya, laba bersihnya. Kita turun dulu. Ini KNP 0 ya, berarti pakai yang ini.
Nah, di sini kita lihat ya, tadi untuk laba kotornya memang dia turun ya, turun 11%, laba bersih juga turun 48 miliar, turun sekitar 15%. Nah, tapi secara PER ini masih masuk akalnya di 11,7. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli PER-nya 11, ya holding PER itu 11 tahun. Gitu ya. Dan cukup menarik juga perusahaan ini kalau kita hitung ya secara trailing 12 month-nya ini dia kasih yield itu 13%. Gitu ya. Jadi ini holding periodnya ya katakanlah kurang, karena kalau 10% itu kan berarti 10 tahun balik modal secara dividen. Ini kan kurang. Ya mungkin 9 tahun juga, mungkin 9 atau 8 tahun. Gitu. Jadi ini saya rasa sebenarnya menarik gitu, cukup menarik sebenarnya RALS itu. Cuman kembali ya mau nunggu nggak gitu lama gitu, karena kan selera gitu ya, banyak orang itu kan pengennya cari yang lebih cepat gitu, tapi kalau memang suruh nunggu lama biasanya pada nggak mau gitu. Jadi makanya Anda untuk teman-teman gitu ya yang fokusnya ke harga, nggak usah capek-capek belajar laporan keuangan atau fundamental. Saya rasa kenapa, karena lama fundamental itu analisis laporan itu lambat gitu ya, biasanya untuk yang jangka panjang gitu. Jadi kalau jangka pendek ya mending teknikal atau bandarmologi ya, lebih relevan. Oke, sekarang berikutnya kita ke laporan arus kas ya. Di sini untuk melihat yang pertama demand kas dulu, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Dan di sini kita lihat untuk periman kasnya juga turun 10%, turun 481 miliar ya. Nah, periman kas ini harus tinggi ya, karena tadi digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan ya, dan seterusnya. Dan di sini rasio periman kasnya dia tinggi ya, 182%. Ya, jadi ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 182 juta. Nah, 82 juta selisihnya itu bisa jadi adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya, secara umum sih seperti itu. Gitu kalau saya biasanya kayak gitu. Maka harus tinggi ya. Nah, sekarang uang kas yang dikumpulkan bayar operasional dulu ya, supplier dan seterusnya. Nanti keluar CFO. Nilainya wajib positif ya. Kalau positif ada perusahaan menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uangnya nggak habis untuk bayar operasional aja. Ya. Dan untuk net CFO-nya turun juga ya, turun sekitar 198 miliar, turun 25%. Nah, sekarang untuk aktivitas ekspansi usahanya, di sini yang sekarang itu nilainya positif ya. Kalau positif ada perusahaan menahan ekspansinya. Kalau negatif ya sebaliknya dia berekspansi gitu. Nah, jadi di sini memang ya mungkin secara kalau misalnya kita lihat memang capex ya, memang nilainya juga nggak terlalu signifikan ya, jadi mungkin lebih cenderung ke maintenance ya. Nah, cuman kenaikannya ini paling besar itu karena hasil penjualan investasi jangka pendek ya, nanti detailnya ya cek aja di CALK-nya. Nah, berikutnya di sini kita lihat untuk aktivitas pendanaannya. Di sini nilai negatif ya. Kalau negatif ada perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen ya. Nah, di sini kita lihat nggak ada pelunasan pinjaman ya. Jadi saya rasa perusahaan ini nggak ada utang sama sekali ya. Dan ini juga bayar dividen. Ya, bagus gitu. Jadi perusahaan ini setelah bayar dividen gitu ya, bayar ekspansi ya yang ada di sini, udah uang yang dikumpulkan terus bayar operasional semua, ada kenaikan kas tara kas. Ya, jadi ada perusahaan yang baik gitu ya. Kalau misalnya yang sebelumnya kan dia penurunan kas tara kas ya, nggak masalah gitu, karena kalau lakukan adjustment nilainya positif ya. Dan ini kan ingat, ini adjustment positif ya, karena tadi ada pencairan tadi investasi jangka pendek. Jadi RALS ini adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya. Ingat, ada 4 cara perusahaan itu memperkaya pemegang sahamnya. Yang pertama, dividen, simple ya, terbukti profit, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. 2, ekspansi usaha. 3, pelunasan pinjaman ya. Ini kalau nggak ada bunga, nggak ada beban bunga yang harus dibayar kan, dia berarti earning lebih besar, cash juga lebih banyak tersedia. Dan yang terakhir ini buyback saham ya, mengurangi jumlah saham beredar. Jadi earning per share dan dividen per share lebih besar. Jadi 4 cara tersebut akan memperkaya pemegang sahamnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi ya. Kita balik dulu ke atas, pindahin dulu angkanya. Oke. Nah, likuiditas jangka pendek 74065. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar kuatnya di 3,6, rasio kas juga 1,89. Kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 774 miliar, uang di dompet 1,4 triliun. Lunasi nggak ada masalah, ya nggak ada masalah likuiditas. Dan untuk short term debt juga di sini nggak ada utang bank ya, jadi ini bebas utang perusahaan ini. Untuk jangka panjang kita pindahin dulu. Salah isi, ntar salah ini ya, salah sel. Nah, di sini kita lihatnya untuk dia rendah ya di 0,37. Untuk long term debt to equity-nya nggak ada long term debt ya, jadi perusahaan bebas utang ya. Jadi perusahaan ini secara jangka pendek, jangka panjang juga rendah resiko
ya. Jadi RALS setelah saya pindahkan ini adalah perusahaan yang baik ya, riwayat bagian dividen yang jelas gitu ya, ada nilai tambah untuk pemegang saham ya, terutama untuk 3 tahun ke belakang ya. Saldo laba positif telah profit sebesar 7,6 kali modal awalnya ya di luar dividen. Terus secara PBV sedikit cukup murah ya di 0,89 dengan potensinya profit 11% kalau mencapai ke book value-nya. Ya, untuk PER masih masuk akal di 11 kali ya, di bawah 15 tapi masih di atas 10. Cash flow juga saya rasa sangat sehat ya, dan perusahaan bebas hutang, nggak ada masalah ya untuk jangka pendek, jangka panjang rendah resiko karena solvensi dia terkontrol, seluruh likuiditas juga sangat kuat. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk RALS ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya. Jadi kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar aja. Dan juga untuk valuasi saya hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Jadi saya rasa nggak perlu diperdebatkan. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih udah menyimak ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.